ini udah kerekam. Ini udah nyala. Udah nyala berarti ya? Iya, udah nyala. Oke semuanya, sekarang jumpa lagi, nama gue Randy Fudo. Dan tamu kali ini Haru. Tapi kali ini khusus bukan buat ngebacain zodiak bulanan, melainkan lebih kita cari tahu lah, kita kepo-kepo dikit lah profilnya lah. Ukuran matanya, ukuran mukanya, lehernya, perutnya, apa gitu kan, enggak kan? Sebegitu. Itu ketawa satir dia sebenarnya. Jadi kita udah temenan lama. Yoi. Gak usah kaku-kaku lah. Temenan lama. 2000 berapa ya? 2000. 8. 2014 gue join LG. Sebelum itu gue udah tahu sih. Sebelum itu kita juga udah tahu. Udah tahu sih gitu kan. Pas dia masih nge-cosplay gitu kan. Namanya masih Haru. Gitu. Ada cepetan kan? Harunya masih Haru. Gitu dia masih nge-cosplay. Cuma karena salah satu pihak mengatakan katanya mau coba ketemu, cuma nggak pernah ketemu-temuin. Intinya sih ketika kita dilarang untuk ketemu, ada aja jalannya. Iya, itu sebagai dia. teman itu ada aja ketemunya. Kalau gitu. emang udah jodoh, bukan jodoh yang sebagai seperti teman, itu. Sebagai teman mau ditahan-tahan, ada aja itunya gitu loh. Kita kayak new word yang sama. Oke. Dia ini adalah Haru, nih adalah seorang tarot reader. Nah sekarang ya seperti yang udah pada tahu, dia sudah mulai sering masuk televisi layar kaca. Iya gila, muka gue terpampang di mana-mana, sampai ke MRT aja ada gue. MRT ada dia mukanya di stasiun TV yang huruf depannya T. Ada dia, gila. Acaranya tuh bukan acara siang, bukan acara pagi, acara malam. Tapi topiknya juga topik dewasa. Tapi dewasa yang membangun, gitu kan. Dan juga dia Haru ini sempat ya dipakai oleh brand-brand kosmetik terkenal. Yang depannya D. Nah, D, belakangnya R. Ya. Nah, gitu kan. 4 huruf, depannya D, belakangnya R. Tebak-tebakan dah kita. Apalagi sih ada lagi. Gak cuma tampang gua sih sebenarnya, tampang yang ngenges ini. Iya. Gue juga suaranya tuh pernah kedengeran di radio, huruf depannya T, belakangnya X. Ya. Terus mau apa lagi? Mau tahu apa lagi nih tentang gua nih? Mingguan itu kan rutin banget gitu kan. Nah sekarang yang gua tahu orang-orang itu tuh pada ya fans-fansnya, penggemar-penggemarnya pada tahu karena Jangan diangkat dong. terutama karena katanya profil wajahnya unik. Cina juga nggak Cina amat, Indonesia amat, blasteran juga iya gitu kan. Nggak jelas itu profil itu yang mana. Nggak jelas gitu kan. Antara dia tuh Arab juga kagak Arab, Cina juga bukan kagak Cina. Kemudian ya Indonesia asli juga bukan gitu kan. Ini orang mana gitu kan. Maksud lu nih gua alien. Ya semacam itulah. Semacam itulah ya. Ya gitu kan, makanya banyak ini sama dia. Nah, kalau untuk sebagai status relationship dia, saya tidak bisa membukanya demi kepentingan komersil dan dia sebagai seorang tarot reader supaya dia punya banyak dapat klien. Itu kayaknya nggak perlu disebutin deh. Oke. Ini intronya kebanyakan. Oke. Gue sendiri yang ngomong, gue sendiri yang kebanyakan ngomong, gue sendiri ingatin. Oke. Nah sekarang yang ingin kita ini adalah profil dia sebagai tarot reader. Harus sebagai tarot reader ya. Mau nanya apa? Pertanyaan pertama, mulai belajar tarot sejak tahun berapa? Gue belajar tarot dari tahun 2009. Awalnya gue nggak belajar dari mana-mana. Awalnya gara-gara gue tuh suka sama card captor Sakura. Percaya nggak sih? Card captor Sakura. Terus berbekal rasa ingin tahu, akhirnya gue keliling Indonesia kan, Gramedia. Di seluruh Indonesia? Enggak. Gue ke toko buku. Gue berkeliling ke toko buku tersebut. Ya. Dan gue ingin melihat-lihat ada nggak sih tarot di sini. Ternyata di Gramedia tahun 2009 tuh ada. Ternyata ada. Oh ada ya? Gue lagi di luar kota lah. Gramedia mana itu? Kota mana? Kalau gue nggak salah waktu itu lagi di Bandung atau lagi di Jogja. Oh ada ya? Gue lupa. Nggak, soalnya kalau di Jakarta tahun 2006 doang. Tahun 2006 waktu itu ada, emang. Kan gue 2009. Ya makanya aku juga bingung. Oke, 2009 ternyata di Gramedia di luar Jakarta ternyata ada. Deck pertama waktu itu apa?
Tarot pertama. Deck paling pertama buat belajar apa secara profesional? Yang dirimu. Kita nggak usah ngomong profesional yang terbaiknya gimana lah. Deck Dirimu sendiri, diri lu sendiri ketika punya deck itu deck pertamanya apa? Jujur deck pertamanya berbekal ngasal nih ya. Iya. Kan gue nggak tahu kalau misalkan belajar tarot tuh bagusnya pakai Rider White tarot. Jadi waktu itu deck pertama gue tuh wayang. Tarot wayang. Kalau gue Gilded Tarot. Import. Iya, Oh pantesan punya, pantesan dia di Gramedia tahun 2009 ada ya. Ternyata tarot lokal. Tapi kenapa sekarang udah nggak pernah dipakai? Karena satu, gue sebagai tarot reader bukannya tidak mendukung, tapi gue agak risih sama kualitasnya. Gue itu kartu rikih banget. Tarot wayang itu jujur ya, dari orangnya kan sudah ya, rest in peace, istirahat dengan tenang. Udah ini kan ya. Nah itu dia tuh ngaku tarotnya itu dia sebenarnya tuh gambar wayang, dia tempelin aja ke kartunya. Dia sendiri ketika ditanya apakah ada afiliasinya antara wayang A dengan kartu ini, jujur dia sih yang gue denger nggak ada. Oke baiklah. Tempel Pantesan aja. Gue bingung. Tempel aja gitu. Yang penting itu katalog wayang dia, koleksi wayang dia yang dia tahu, difoto segala macam, di crop, tempel di kartu. Tapi memang tidak ada relevansi dengan kartunya itu sendiri, elemennya apa, maknanya apa, simbolnya apa gitu kan. Nah habis itu setelah itu pertanyaan berikutnya, setelah punya deck dengan pertama wayang, mulai profesional tahun berapa? 2014 langsung join LG. 2009 berarti mulai belajar, 5 tahun kemudian baru join LG. Karena kan berbekal rasa ketidaktahuan. Terus gue dijerumusin sama teman kita satu itu, Rin. Ya kita sebutlah, say thanks lah minimal kan. Terima kasih, terima kasih. Cintaku, ya, Rin. seluruh hidupku. Aduh, yang si Rin itu berarti nyemplungin ke LG tahun 2014. Oke. Barulah di situ kita tambah. Mulai mengerti lah ya. Ya begitulah. Tahu itu 2014 itu berarti LG di awal-awal sih. Iya. Awal-awal generasi pertama banget. Tapi bahkan ya, gue tuh ingetnya gue join LG tuh 2012. Tapi LG aja tahun pertama 2014, jadi gue agak bingung gitu loh. Saya ingat gue 2012 ya. Waktu itu Lightgivers itu kan masih namanya kan Lightworkers. Ketika si itu rest in peace, yaitu yang almarhum Denia kan meninggal kan, jadi kan mulai ganti nama dari Lightworker jadi Lightgivers. Nah 2012 ke 2014 ini emang masa transisi. Yang gua tahu emang 2012 dirimu emang mulai di sounding, tapi memang untuk yang generasi awal buat jaga stand apa segala macam memang belum dipanggil. Pas 2014 ini baru mulai kenceng gitu sih. Thanks Mas Audi. Terima kasih Papa tercinta. Gitu Papa bersama. Padahal itu adalah zaman-zaman ketika Kak Nanis masih kurus. Waduh. Oke. Nah, sekarang udah berarti kan anggap aja mulai profesional kan tahun 2014. Kemudian berarti sekarang 2020 berarti it's been 6 years. Ini sudah 6 tahun. Pertanyaannya. Menurutmu tantangan terberat selama karirmu di bidang tarot dalam 6 tahun ini apa sih? Yang udah pasti jelas adalah satu, tarot trading ini merupakan job yang sering kali diremehkan. Kenapa diremehkan? Karena banyak orang yang skeptis. Oke, skeptis. Tapi meskipun itu tantangannya, itu menjadi sebuah hiburan pribadi buat gua setelah mereka nyobain yang namanya tarot reading itu seperti apa. Karena gue pernah bekerja sama dengan suatu cafe. Klien gue tuh senang banget sama reading gue. Jadi dia mau bekerja sama dengan gue. Waktu itu gue dipanggil ada 10 orangan lah gitu. Masuk nih, keluar masuk. 10 orang atau tidak? Begitu mereka masuk, mukanya happy banget. Begitu keluar, mukanya mikir. Yes. Kena lu. Jadi pertama kali dia tuh punya kerjaan, dia tuh seneng dengan tarot karena ya begitu ya. Karena dia tuh buat dia tuh jadi kesenangan sendiri ketika orang mukanya tuh datang muka happy, keluar tuh mukanya tuh langsung muka kiamat gitu. Gitulah kurang lebih. Emang satirnya emang orang gila deh. Jadi seperti itu. Nah cuma dari situ kan itu tantangannya selama 6 tahun lah. Nah kemudian
pertanyaan berikutnya. Deck favorit sekarang apa? Deck favorit sekarang Marigold Tarot. Marigold Tarot by Amrit Brar. Kenapa favorit? Karena dia punya satu sekumpulan buku atau koleksi yang isinya puisi yang lumayan ngaco. Kayaknya nih orang Aquarius deh. Emang lumayan twisted gila ya, gitu kan ya. Dark banget. Gua emang biasanya pakai deck yang dark temanya. Karena ya 11-12 sama fashion gua lah. Fashion dia tuh demennya tuh yang gelap-gelap sebenarnya, yang gotik-gotik. Cuma gitu dia dulu dia sempet katanya sih pengen belajar jahit. Cuma nggak tahu sudah jadi atau enggak sih. Impian menjahit itu ternyata hanya mimpi. Ternyata hanyalah sebuah mimpi. Meskipun gitu suka menjadi kursus, tetap kursus itu ternyata adalah mimpi. Gitulah intinya. Terima kasih Randy. Seperti itu. Nggak, soalnya gue inget waktu itu lu katanya pengen belajar menjahit tapi nggak jadi gitu kan. Ada alasannya. Ya. Nah kemudian begini, dari sini yang pertanyaan paling standar yang biasa orang-orang awam tuh pengen tahu lah. Klien apa yang tantangannya paling berkesan? Yang paling berkesan lah sampai sekarang. Klien yang profilnya seperti apa? Klien yang profilnya seperti apa? Tanpa nama, tanpa identitas, tapi profilnya dia tuh kelakuannya seperti apa yang berkesan banget? Berarti ini general. Secara general. Karena misalnya kalau di gua selalu terkesan dengan salah satu pengalaman unik gua di mana ada satu klien yang selalu berusaha mengconvince gua kalau dia tuh orang paling sial seluruh dunia dan dia bangga dengan itu. Kalau gua yang berkesan, menurut gua rata-rata mereka semua punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ada satu orang sepanjang karir tarot gua itu berkesan banget karena dia waktu itu gua lagi di Bali dan gua kabur lah intinya. Gua kabur ke satu bar, terus gua ditanya, biasalah orang-orang bar di Bali kan ramah-ramah ya. Di Bali ramah-ramah, ya, ramah-ramah modus lah terus. Ramah-ramah, terus dia nanya, Kak kerjanya apa? Wah saya tarot reader gitu. Wih mau dong dibaca biasa nih. Biasa. Jadi gue bacain, dia single waktu itu. Tapi entah kenapa mulut gue mungkin efek Bali juga ya, agak mistis. Gue sendiri juga nggak ngerti. Bulan Februari tahun depan kamu nikah. Ternyata bulan Februari, tanggalnya gue lupa, sekitar udah 20-an sekian, 21 sekian lah, seingat gue ya, atau sekitar range 18-an. Dia WhatsApp gue, Kak ingat aku nggak? Siapa nih? Biasa kan gitu kan, gue kan siapa nih? Siapa lu? Jadi saya yang waktu itu di bar di Bali, yang nanya kira-kira percintaan saya seperti apa, yang dan kakak bilang saya nikah bulan Februari. Ya. Terima kasih ya kak, saya sudah menikah tepat di bulan Februari. Itu luar biasa banget buat gue gorengnya langsung. Testimoni lo langsung di kopas, langsung di screenshot dong. Oh ya itu memorable banget sih. Itu tertulis nggak? Tertulis. Screenshot dong. Iya. Post di Instagram lah. Iya dong. Abis efeknya gimana setelah kasih testimoni segala macam gimana? Gue nggak berharap apa-apa dari yang nge-view. Gue cuma itu kesenangan pribadi aja sih. Widih, kesenangan pribadi. Masih idealis, maklum, masih 6 tahun. Terusin, gue belajar tarot dari 2011 tahun anjir. Kan profesional kan 6 tahun. Iya. Nah, cuma dari sini, menurutmu itu kan kalau yang klien yang paling berkesan dari situ. Nah, kemudian menurutmu nih, tarot readers di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu seperti apa? Ini pertanyaan tembakan deadnya lo sebenarnya lo. Antara lo ngejawabnya lo punya musuh atau lo punya teman banyak sekarang. Jadi gini, tarot reader di Indo itu gini, yang gue percaya nggak ada tarot reader yang lebih jago, nggak ada yang lebih cukup. Pokoknya adanya yang lebih hoki sama yang kurang hoki. Soal self branding. Pokoknya intinya ada yang lebih hoki, ada yang kurang hoki. Enggak, gue ngomong gue ya, itu kayaknya lu deh. Terus? Tarot reader di Indo semuanya unik, bahkan nggak cuma di Indo, di seluruh dunia pun unik gitu. Jadi menurut gue experience dan
tanda kutip ya, gue nggak bilang pastinya, tanda kutip fans. Ada orang yang, wih gue suka banget sama reading lo, gue nggak fans sama readingan ya, bukan sama readernya. Oke. Ya, wih readingnya jago nih, atau gimana bahasanya lebih enak. Yap. Ya menurut gue orang beda-beda aja gitu tarot reader. Yang perlu gue iniin adalah yang memprihatinkan buat gue adalah tarot reader yang gue bisa tarot tapi bacaan gue salah semua. Hah? Ada yang begitu? Alias tarot reader yang nggak bener-bener dalamin, mereka cuma mau duit. Banyak sih. Banyak banget, bahkan ada yang status seleb lu malah lu. Jadi gue nggak tahu siapa ya. Oh ada yang cowok. Masuk ke portal berita, bla bla bla, ada prediksi ini ngaco semua sebenarnya. Tapi tetap aja masuk portal berita. Makanya kan gue nggak pernah bilang ada tarot reader yang jago banget atau itu banget. Gue ada ya tarot reader yang hoki dan tidak hoki. Ya, intinya gitu. Ada juga banyak orang yang kayak ya seikhlasnya lah. Gini ya, pesan untuk kalian semua. Beli kartu itu modalnya nggak murah loh. Pengalamannya juga nggak cuma setahun lu bisa pro. Kalau ketika nih video ini dibuat sih harga kartu sih 500.000 sampai 1,5 sih ya. Yang original. Gue selalu mensupport artis-artis original. Nah kemudian ya itu kan emang gini lah, diplomatis sekali jawabannya memang. Cuma begini, dari 2014 ke profesional. Nah sekarang untuk bagian ininya, pesan-pesanmu untuk tarot reader yang di Indonesia lah seperti apa? Secara umum lah, baik yang baru belajar maupun yang sudah cukup lama. Pesannya gimana? Gimana ya gue ngomongnya ya? Kalau untuk tarot readernya sendiri, gue bilang sih banyak-banyak berkembang aja, karena lu makin lu lama di area yang cukup unik ini, iya. makin aneh-aneh juga kliennya makin aneh-aneh, iya. Jadi lu setuju. bener-bener nggak boleh yang namanya tuh stop berkembang, stop belajar tuh nggak boleh, itu nggak boleh banget. Mau ada hubungannya sama tarot sama enggak, lu tetap harus belajar. Nggak boleh puas diri. Oke. Iya sih, emang mesti harus terus belajar sih. Oke, nah sekarang sebenarnya ada satu lagi yang sempat ini yang bagian terakhir ya. Setelah dengan sekian dengan belasan tahun tarot reading, kemudian 6 tahun profesional, kemudian sudah masuk berbagai media begitu kan, banyak fans dan kawan-kawan. Enggak begitu. Tolong. Cuma banyak fans gitu kan. Status relationship sengaja tidak dibuka gitu kan. Nah, karena ya begitulah. Nah, cuma gini, ada semacam kepercayaan. Ya gue sih pribadi lihat ini sebagai mitos. Orang yang belajar tarot reader katanya tarot reading. Ya, yang belajar tarot reading katanya seret jodoh. Mungkin ya itu karena kalau orang bilang, orang nih banyak yang ngomong, "Wih gila tarot reader, berarti ntar kalau punya pacar dibaca dulu dong." Enggak selalu sih. Gue juga enggak sih. Ngapain juga gitu kan? Mungkin profiling iya. Yap. Sedikit. Ya. Namanya juga punya skill ya dipakai lah intinya gitu. Tapi enggak semuanya lah. Enggak semuanya. Nah, menurutmu kenapa bisa sampai orang-orang sampai meyakini seperti itu? Dan itu cukup banyak loh. Meskipun memang tidak menampik, ada banyak tarot reader baik cewek maupun cowok gitu ya, yang somehow jomblo terus, padahal dia tuh berkali-kali tuh ngomong gue pengen punya pasangan, pengen punya pacar, dan dia tarot sama reader, tapi sama tuh nggak dapet pasangannya lah. Jadi menurut lo itu karena apa sebenarnya? Menurut gue karena mereka kemakan omongan orang lain. Sebagai tarot reader lo harus punya ground. Lu punya ciri khas, misalnya Randy The Lobak Fudo. Ciri khasnya tuh misalnya dia lebih jago di bidang karir, untuk konsultasi karir. Misalnya gua lebih cocok untuk konsultasi percintaan. Root lu di mana? Terus kaitannya dengan seret pasangan? Sama kayak seret pasangan, berarti mereka nih emang nggak punya root gitu. Jadi masih kemakan tarot reader seret jodoh. Oh, masih kemakan sama dengan seret jodoh. Oke. Jadi apa ya, kayak
gampang terpengaruh. Gampang kepengaruh ya. Kalau di pengalaman pribadi gue pribadi sering anggapan tuh gitu karena begini, kebanyakan tower leader ya, baik yang sudah baru pemula maupun yang sudah senior maupun yang ngeklaim katanya indigo, lepas dari benar atau enggak, buat gue sih enggak. Rata-rata sih enggak. Rata-rata sih enggak gitu, cuma buat keren-kerenan doang. Itu mereka tuh merasa ketika benar seperti yang diri lu bilang, ketika ketemu calon pasangan atau gimana tuh dia tuh akan profiling. Nah di sini baru trikinya. Ketika kebanyakan tower leader tuh baru ketemu orang dan dia suka, tapi ketika dia profiling ternyata orangnya ada kekurangan itu sedikit saja, langsung mundur. Iya, itu maksud gua. Gak punya ground. Itu dia nggak punya ground ya. Padahal dia sendiri juga punya kekurangan gitu loh. Tapi dia nggak ngaca dia punya kekurangan, terus dia ngejudge orang ada kekurangan dikit langsung mundur. Itu dia. Itu nggak punya ground. Oh, itu artinya nggak punya ground. Menurut gua ya, kan balik lagi menurut gua. Ya, ini kayak termnya tuh kayak terlalu judgmental ya. Terlalu judgmental atas kekurangan orang lain, tapi dia tuh nggak ngaca sama kekurangan diri sendiri itu seperti apa. Nggak punya toleransi intinya. Nggak toleransi pada manusia ya, ada plus minus lah. Iya, itu dia. Ya, kalau dari pihak gue sih pengen sih begitu sama. Kalau versi gue sih ya, soalnya kan kita taruh itu kita ngerti lah sehebat-hebatnya kita bisa baca orang, kita nggak mungkin tahu orang tersebut 100% lah ya. Iya, itu dia. Unless we go 7 hours a week, 24 hours a day gitu kan. Gitu kita kan juga nggak mungkin sampai seperti itu kan. Makanya karena kita nggak tahu, ya jangan berasumsi kita tahu sepenuhnya, dan ketika ada bacaan ternyata ada kekurangannya ini orang, ya jangan langsung fokus di situ sih. Itu sih yang gue rasa menyebabkan kenapa orang-orang pada sebagian tower itu tuh terjodoh. Begitu ya. Oke, sekian untuk yang sesi kali ini untuk tanya soal Haru. Nanti kita akan coba kalau ada request lagi, kalau misalnya mau tahu lebih jauh tentang tower leader Haru ini seperti apa. Mungkin ada yang iseng mau nanya hobi makanannya seperti apa, hobi jenis pakaiannya kayak apa, atau mungkin nanti ada cowok-cowok di luar sana yang pengen nanya tipikal cowok yang harus suka seperti apa. Nah, silakan tanya gitu kan ya. Kalau ditanya di YouTube, di channel YouTube gue bagus. Kalau ditanyanya di Instagram dia sendiri ya sudah gitu. Mau komen di YouTube gue juga boleh. Iya kan, di komen di YouTube dia juga boleh gitu kan ya. Oh ya, pesan-pesannya dong. Follow Instagrammu. Akunnya namanya apa? Gampang aja, Instagram dan YouTube gue beserta Twitter yang entah sudah terbengkalai seberapa lama. Tarot by Haru. Tarot by Haru. Oke, sekian untuk topik kali ini untuk interview dengan Haru sebagai tower leader. Saya Randy Fudo. Dan saya Haru. Oke, thank you semuanya. Dadah.